Bu Des, bisa rekam? Buka 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 adik aja Bu Hesti, satu orang aja yang jadi host. Hmm. Heeh. Gimana Bu Hesti? Sudah. Bu Hesti, udah saya Sudah, rekam Bu? ya, Bu Hesti, Bu Desti. Iya. Iya, sudah, Bu. Oke, kita mulai ya Bu ya. Bu Sumi sudah bisa dimulai? Saya tanya dulu. Halo Bu Sumi. Halo Bu Sumi. Bu. Bu Sumi. Apa langsung dimulai aja Bu Hesti? Iya kayaknya. Kita mulai aja ya. Baik. Bentar, Dari saya... Mana pulpen saya tadi? Saya catat dulu jamnya ya. 3733. Ya, baik. Silakan kita mulai. Jadi sampai jam 7.48 ya, minimal. Iya. Oke. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi apa kabar? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Hesti. Alhamdulillah, kelihatan lebih segar hari ini ya. Baik. Harus tetap segar. Baik, ya pertemuan kita hari ini sesuai dengan yang kita sudah sepakati ya Bu ya. Sebelum ini kita sudah menyepakati bahwa kita akan ada pertemuan hari ini. Ya, kita mau ngobrol terkait dengan hal-hal yang ada di kelas Bu Desi seperti apa gitu ya. Tentang pembelajaran di kelas Bu Desi yang di beberapa kesempatan itu belum ketemu gitu ya, belum ketemu feel-nya. Jadi bagaimana pembelajaran di kelas itu supaya lebih nyaman gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Iya benar. Iya, jadi kalau dari situasi yang hari ini terjadi di kelas gitu ya. Kalau kita buat angka dari 1 sampai 10, di angka berapa tingkat kenyamanan yang Ibu Desi lihat siswa itu berada di kelas itu? Oh, kalau di rating sih ya, di kelas saya itu masih mungkin kalau nyaman khususnya untuk anak-anak ya, Bu ya. Itu Iya, betul. saya lihat sih masih di angka 6 ya, Bu ya. Karena terlihat masih tegang aja gitu. Iya. Baik gitu ya. Jadi yang terlihat oleh Ibu itu seperti apa sih anak-anak itu tuh? Jadi anak-anak saya itu terlihat terlalu sungkan. Terlalu sungkan sehingga apa yang mereka lakukan tuh lebih terasa kaku gitu.
Mereka Hmm. sungkan dengan saya seperti itu. Sehingga saya rasa Mhm. mereka itu sepertinya tuh tidak nyaman begitu. Jadi akhirnya tidak bisa mengeluarkan apa, kreativitas mereka tentunya seperti itu, Bu. Mhm. Iya. Oke, itu, sudah diidentifikasi, kok mereka bisa begitu ya, gitu. Penyebabnya itu Mhm. apa kira-kira? Iya, selama ini sih saya selalu berpikir, saya selalu berpikir ya, kira-kira, menurut menurut saya sih ya, berdasarkan apa namanya itu, eee apa namanya, berdasarkan apa yang saya lihat sih ya, sepertinya mereka tuh seperti itu karena memang lingkungan budaya dari rumah itu, mendoktrin ya bahwasanya guru itu harus benar-benar berada posisinya berada di atas gitu, harus sangat dihormati, terus guru itu terkesan itu, apa namanya, bisa dibilang mengatur, sehingga Hmm. mereka terkesan kaku begitu. Dan mereka juga Hmm. sepertinya didukung dengan pernyataan-pernyataan dari orang tuanya bahwa, "Kamu sama guru harus seperti ini," gitu. Seperti itu sih, Bu, yang saya lihat sih seperti itu. Gitu. Baik. Jadi dari pola apa ya, pola asuh ya, begitu. Iya, Jadi budaya. masih menempatkan guru itu tidak berada di posisi yang apa, sebagai pendamping, tapi sebagai, apa ya, sebagai atasan kepada bawahan Iya begitu ya. Jadi iya, sepertinya seperti itu ya, benar benar. masih seperti itu. Iya, Oke, jadi, eee, melihat kondisi yang sedemikian rupa, itu Bu Desi punya strategi apa untuk menyelesaikan hambatan yang muncul? mhm. Saya pernah berpikir, tadi kan saya, pernah, melihat ya dengan, oh, sepertinya ini, apa namanya, eee, anak-anak ini bisa seperti itu karena tadi ya, dari budaya doktrin dari orang tua. Eee, saya ra saya jadi kepikiran gitu, Bu, apa yang harus saya lakukan. Nah, mulai dari bagaimana memberikan pengarahan ya kepada anak-anak dan kepada orang tuanya juga bahwa, posisi guru tuh sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Jadi pendidikan konvensional ya. Sekarang kan sudah modern bahwa, guru itu bisa jadi teman, bisa jadi fasilitator, bisa jadi, mediator gitu ya. Jadi mungkin saya, nanti saya akan, apa namanya, melakukan hal tersebut, memberikan arahan, memberikan pengertian, dan juga khusus untuk anak-anak didik saya di kelas, saya akan sepertinya mereka, kurang apresiasi ya, jadi saya akan selalu memberikan apresiasi sepertinya. Saya akan memberikan apresiasi di setiap apa yang mereka lakukan, terutama di hal-hal yang positif seperti itu. Iya. Oke. Oke, apresiasi apa yang akan Ibu berikan pada anak jadi realnya gitu? Apresiasinya, anak-anak kelas 4 SD itu identik dengan bahagia saat dipuji ya. Eee, Bahkan anak-anak itu kadang Iya betul. pada saat saya kasih tepuk tangan, "Wah hebat!" Itu mukanya itu sangat bahagia. Itu mungkin Bahagia. akan saya lakukan seperti itu. Saya akan memberikan apresiasi secara verbal, secara apa namanya, spontan juga selalu. Apapun itu yang Mhm. mereka lakukan dalam hal pembelajaran, walaupun mereka belum Mmm. maksimal, akan saya berikan apresiasi. Kemudian kalau dalam penilaian juga akan saya berikan umpan balik yang positif sepertinya. Itu sih, Mmm. Bu, heeh. Oke. Iya baik. Jadi, dengan apresiasi itu, mmm, ini kan rencana aksinya, ukuran keberhasilan dari rencana aksi
Jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Desi ini apa? Kalau dari hal yang saya paparkan tadi, indikatornya atau ukurannya itu bisa dilihat dari suasana kelas ya, Bu, ya. Suasana kelas yang semakin akrab ya. Iya, yang semakin akrab, kemudian mereka selalu merespon apa yang saya sampaikan, kemudian mereka semakin dekat, dalam, hal visual, dalam konteks apa ya, konteks, secara lisan ataupun misalkan dengan sentuhan tangan, misal seperti itu, lebih bahagia mungkin ya, raut muka mereka lebih bahagia tanpa tekanan. Sebenarnya itu yang akan menjadi indikatornya ya. Iya, wah bahagia sekali kalau anak-anak saya sudah seperti itu tuh. Iya. Mungkin jadi mereka lebih banyak bertanya, Pak ya? Iya, riuh jadi kelasnya ya. Berani mengeksplor diri. Oke, baik. Jadi iya benar. ya. Jadi ini akan dilakukan mulainya kapan? Wah, sepertinya secepatnya ya, Bu, ya. Saya sudah dapat ide, jadi kayaknya harus secepatnya. Kalau bisa besok nih, pada pembelajaran besok harus saya lakukan sepertinya nih. Iya, secepatnya, Bu. Besok akan action. Oke, baik. Besok ya. Oke, jadi siapa yang kan besok nih mau dilakukan gitu. Siapa yang mau diajak nih gitu, karena kita kan butuh ya teman untuk melihat gitu ya, melihat kondisi kita, kemudian siapa yang bisa diajak untuk apa ya, memberikan yang jadi teman yang bisa memberikan dalam apa ya, semacam apa ya, untuk ikut menjaga komitmen Ibu. Oh, besok mau dilaksanakan, kemudian strateginya seperti ini Iya. gitu. Itu siapa yang Ibu mau ajak? Tentunya dalam hal ini adalah orang tua sih. Karena orang tua itu yang memunculkan hal-hal tersebut, jadi harus kita harus bersinergi dengan mereka, memberikan juga tetap apa namanya, arahan, memberikan pandangan yang baru tentang siapa sih guru itu, sehingga mereka dapat memberikan juga apa yang mereka dapatkan tentang arahan tersebut kepada anak mereka di rumah. Iya, itu sebenarnya yang tepat orang tua. Lebih ke orang tua. Bagaimana dengan rekan guru? Rekan guru, saya rasa rekan guru bisa membantu saya dalam hal memberikan teladan ya, memberikan contoh. Jadi mereka bisa melaksanakan apa yang saya laksanakan, sehingga anak-anak bisa mencontoh misal murid kelas lain, bagaimana murid kelas lain juga bersikap terhadap gurunya, seperti itu. Iya. Oke. Iya, tapi tetap pada alur hubungan guru dengan siswa itu tidak melampaui batas ya, Bu, tetap. Iya benar. Oke, jadi ini yang akan kita sudah sampai di tentang rencana aksi Bu. Saya sudah melihat rencana aksinya sepertinya sangat baik dengan rekan yang akan Bu Desi ajak itu siapa, yang diajak bersinergi, karena memang pada proses pembelajaran itu kita tidak bisa sendirian ya Bu ya, gitu. Benar banget. Kita harus mengajak semua pemangku kepentingan gitu. Baik, Bu Desi, setelah ini gitu. Setelah proses hari ini kan kita sudah mulai dari pembelajaran Bu Desi di kelas itu seperti apa kondisinya, kemudian sampai dengan di akhir ini, ke bagian akhirnya adalah bagaimana tindak lanjut dari coaching hari ini gitu. Kita kan sudah sampai di proses ya.
kita mau lihat nih setelah ini aksi Bu Desi di kelas, kemudian ke depan kita mau seperti apa nih? Wah, sepertinya saya sebelumnya saya ingin menyampaikan, wah, senang banget gitu ya bisa di-coaching sama Bu Hesti, dan saya ingin supaya ada pertemuan lagi gitu, supaya saya bisa menceritakan kepada Bu Hesti nih, progres saya nih Bu Hesti gitu, Baik, keberhasilannya seperti apa gitu. iya. Gimana Bu Hesti, setuju nggak kalau misal kita ngadain pertemuan lagi ya? Ya. Iya, saya jadi pengen Iya. tahu nih, iya betul. Jadi pertemuan berikutnya saya pengen tahu. Jadi kelas Bu Desi itu sudah seperti apa? Apa anaknya sudah mulai, "Bu Desi saya mau tanya, Bu Desi," oh sudah mulai seperti itu atau Iya. belum? Kemudian Iya. ya mereka, menerima Bu Desi itu sebagai, sudah sebagai teman, ada posisi gitu atau masih Iya. masih yang harus ngelihatnya tuh ke atas, "Ih itu guru saya." Iya. Baik, jadi Iya, heeh. baik nanti, karena besok mau action gitu, jadi saya kan, karena ini kan perubahannya tentang perubahan perilaku ya, Bu, ya, jadi nggak bisa 1 atau 2 kali saja sudah ada Iya, perubahan, jadi ada benar. proses. Iya, Maka, benar. kita buat perencanaan lagi ke depan itu bagaimana kalau, 1 bulan lagi. Oh, baik Sudah baik, Besti. sudah. Jadi Setuju. kita sudah lihat ada progres terkait dengan, perilaku siswa ya bagaimana karena Iya iya kalau iya, benar. feel ini kan harus ditumbuhkan dengan pembiasaan-pembiasaan dan perubahannya juga, tidak bisa seperti, membuka dan menutup telapak tangan kan, ada proses Iya. di dalamnya gitu. Baik, Iya. jadi, Iya. itu, Mmm. di kita 2 bulan dari sekarang 1 bulan ya, Bu, ya? 1 bulan, heeh. 1 bulan dari sekarang nanti kita lihat progres kelas Bu Desi seperti apa, ya. Eee, Semoga, dimudahkan prosesnya, ya. Mhm Anak-anak berubah mhm. menjadi anak-anak menemukan sendiri lingkungan yang nyaman untuk belajar, kemudian anak-anak bisa melihat Bu Desi itu sebagai teman, gitu ya, yang Iya. yang nyaman untuk bisa bisa apa saja Iya, gitu di benar benar. kelas. Benar, Bu Hesti, benar. Baik. Baik, Baik. itu Iya, untuk terima hari ini. kasih. Terima kasih untuk Bu Iya, Desi, terima tetap kasih banyak. semangat. Iya, Iya, terima kasih banyak Assalamualaikum ya, Bu warahmatullahi Hesti. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Baik. Oke. Sebentar. Halo Bu Hesti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Bu Hesti ya? Sehat, alhamdulillah, sehat Ibu. Iya. Kenapa nih Bu Hesti kok tapi sehat cuma kayaknya kelihatan ada gelisah-gelisah gitu nih? Iya, jadi saya itu merasa butuh teman untuk, cerita gitu, Bu, ya dengan Heeh. Wah. kondisi kelas yang ya kemarin kan saya sudah sempat sampaikan ya, jadi hari ini saya pengen, Mhm. "Bu, ini aduh yuk saya pengen diajak, apa ya, pengen Oke. punya kawan untuk ngobrol," gitu, terkait dengan Ok terkait dengan anak-anak oh, gitu. iya. Oke, siap 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 Bu Hesti. Semoga nanti bisa mencerahkan ya Bu Hesti ya. Nah, Bu Hesti dari pembicaraan kita nih yang sekarang apa sih yang ingin Bu Hesti dapatkan nih dari pembicaraan kita ini? Iya, saya itu, ingin gitu mendapatkan, Mhm apa ya, masukan atau, mhm ide gitu untuk, mhm eee, bagaimana caranya membangun, apa ya, semacam keyakinan diri atau keteguhan gitu mhm dalam diri siswa terkait dengan minatnya. Karena, mhm eee
proses pembelajaran saya di kelas itu saya kok nemu siswa gitu pada proses pembuatan produk sebuah proyek itu, aduh ada yang maju mundur begitu, itu yang saya gitu. Jadi dari data yang saya peroleh itu padahal kan saya sudah berikan kuesioner gitu, sudah anak itu sudah memasukkan data gitu, sudah memasukkan minatnya apa, mereka sudah menulis dari awal, saya sudah berikan arahan Iya iya iya. cara menulis minat itu bagaimana itu sudah, tapi Sudah semua. pada akhirnya itu kok masih yang "Mas boleh nggak Bu pindah minat?" Gitu. Wah, iya iya, galau sepertinya. Iya 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 Galau iya iya, siswanya, jadi betul. jadi Bu Hesti ingin mendapatkan ide ya, bagaimana meneguhkan atau meyakinkan siswa atas minatnya Mhm, ya, Bu, ya. Biar, mhm. siswa itu konsisten ya, Bu, ya, dengan minatnya Iya, tersebut ya, nggak galau betul, lagi ya. Nah, Bu Hesti, bisa dijelaskan nggak nih lebih detail, ide yang bagaimana sih yang Ibu maksudkan gitu? baik. Seperti Jadi apa? saya kan sudah berikan kuesioner, jadi kronologisnya begitu. Mhm Di satu kesempatan sudah berikan kuesioner, jadi pembelajaran diferensi saya di kelas tuh mhm pada satu materi gitu ya, saya integrasikan dengan minat mereka. Nah, mhm sudah saya integrasikan, ketemulah gitu dengan minat, oh mhm mhm A itu minatnya ini, oh materinya, oh bisa terintegrasi, oke boleh, produknya mereka sudah memilih gitu produknya, mhm mhm. gitu. Jadi yang senang menari itu ya produknya tarian dengan, Tarian, eee koreografinya mereka pilih sendiri gitu ya, sudah mhm disesuaikan. Yang senang menulis puisi ya sudah gitu, yang senang mhm prakarya sudah. Tapi di satu kesempatan saya itu nemu anak yang tiba-tiba menghubungi saya dengan mengatakan, "Bu, boleh nggak, pindah minat?" Begitu saya tanya, "Kenapa?" mhm Gitu. Saya melihat, eee, dari siswa itu, dari jawabannya gitu, saya melihat ada Eee, kurang percaya diri atau, mhm mungkin daya juang ya, daya juangnya yang, mhm mhm "Di mhm. sini nih susah Kurang, Bu," mhm, gitu. Iya, iya iya, heeh "Susah heeh, ini Bu kalau bikin ini nih," gitu. Itu yang saya mhm. lihat. Iya. Nah, Bu Hesti paham kalau anak itu, tidak yakin dengan minatnya itu tuh dari mana itu, Bu? Paham kalau anak itu tidak yakin itu dari mananya gitu, Bu? Iya, ya kan jadi saya ketika siswa itu menghubungi, jadi saya, ajak untuk bicara gitu. Kenapa? Gitu. Jadi ya itu tadi, merasa susah, kemudian tidak ada Mhm, teman. Teman saya tuh milihnya mhm, di situ, Bu. Nah, jadi saya tanya, "Kamu dengan kawanmu itu sama nggak, mhm, minatnya?" "Beda, Bu." Nah, karena berbeda kan ya sudah, namanya berbeda, jadi tidak bisa sama. mhm, Jadi terus, "Tapi saya pakai ini susah, Bu," gitu. mhm, Ya mulai kan mhm, dari situ sih, Bu, saya melihatnya itu dari ya lebih ke menyimpulkan jawaban gitu, karena beberapa kesempatan tuh selalu menjawabnya susah, Bu, gitu. Dan iya teman iya, saya nggak ada di situ, Bu, gitu. Itu yang heeh, saya iya iya, lihat. Gitu. oh begitu ya, Bu, ya, mhm. Jadi kalau, dari ini masalahnya terpengaruh juga ya, Bu, ya, anak-anak itu ya? Iya, Ya baik, betul. eee, jadi, dilihat dari apa namanya itu, dari pengaruh tadi ya, menurut, Mmm, Bu Hesti nih, pengaruh yang bagaimana yang terlihat, yang dapat membuat anak tersebut tidak yakin gitu dengan minatnya? Pengaruh yang seperti apa? Seperti itu, Bu, menurut Bu Hesti itu? iya, karena, anak ini yang saya lihat kok dari jawabannya itu, dia tuh tidak punya, apa ya, memilih pilihannya itu kok tadinya sudah ini ya, sudah fix gitu pilihan di awal, tapi kemudian ada faktor eksternal
yang Mhm. yang mempengaruhi faktor eksternal itu ya teman-temannya itu tadi gitu. Kemudian faktor internal. Jadi ada 2 faktor yang saya lihat itu. Faktor internalnya itu ya daya juangnya. Jadi Mhm eee, mhm. saya tanya gitu, "Ini susah, kamu sudah melaksanakan atau belum?" "Belum sih Bu, saya baru lihat dari, referensi yang saya baca ini kayaknya susah." Nah gitu, jadi dari itu sudah faktor internalnya itu loh yang, oh sudah Mhm. ini dua dua hal ini, 2 hal mendasar ini yang saya itu, eee, apa ya, merasa, waduh ini harus harus Ngaruh, diapa heeh. Iya mhm, iya, gitu, mhm. mhm. Jadi, pengaruh teman, faktor eksternal pengaruh teman, internalnya itu karena ini ya, daya juangnya kurang ya. Oh, baik baik. Betul. Menurut Bu Hesti tuh nih, dari pengaruh teman nih, pengaruh teman itu bisa nggak sih, kita ubah gitu menjadi pengaruh guru misalkan? Kita posisinya guru menjadi teman terhadap Ah, membentuk sikap murid atas keyakinannya tersebut terhadap minatnya gitu, menurut Bu Hesti tuh? iya, eee, karena di sini akhirnya saya membuat garis besar masalah gitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berarti harus, internal harus ditumbuhkan dengan motivasi intrinsik ya, Bu, ya. Jadi itu, Mhm, kemudian faktor eksternal juga harus ditumbuhkan dengan motivasi ekstrinsik. Maka kalau saya akan mencoba masuk di motivasi intrinsik itu dengan, eee, sepertinya sih memberi memberi, eee, kisah dari tokoh-tokoh gitu ya, Bu, ya. Jadi mhm. Iya iya seperti iya iya. karena, ya saya yang paling ideal lah, cari tokoh yang paling ideal sepertinya saya harus Mhm begitu mhm. karena, mempelajari psikologi anak generasi Z ini adalah Mhm. anak-anak yang, mereka itu profil banget dilihatnya itu gitu. Jadi, Iya iya iya. saya harus menggali nih, profil yang bisa diangkat untuk mereka itu apa, itu dari, untuk menambahkan, motivasi intrinsik ya. Kemudian, Mhm. dari eksternal itu, saya akan memulai dengan pemahaman bahwa sebuah pilihan itu ke depan gitu ya, itu bisa jadi gitu, bisa jadi kita itu akan berada di satu kesempatan, satu posisi yang, eee, tidak ada teman di sana gitu. Jadi kita Mhm. harus Mhm. saya akan menyampaikan ini, saya akan menyampaikan pada anak-anak bahwa akan ada Iya. satu kesempatan gitu, kesempatan-kesempatan di mana kamu memutuskan segala sesuatu tuh ya untuk dirimu sendiri, Iya tidak iya iya. yang di sana tidak ada orang lain gitu. Mhm. Begitu itu beberapa hal ya yang saya akan lakukan di kelas gitu. Mhm. Itu Wah, sih. bagus tuh Besti. Saya juga jadi dapat masukan juga nih, wah bener Mhm, bener ya. Jadi harus pertama mhm. memberikan contoh ya, Bu Hesti, anak-anak sekarang tuh kan memang selalu nah cari tokohnya yang up to date ya, Bu Hesti ya, jadi ya Iya, anak-anak yang nah tahu ini ya. jadi Bener PR bener. saya di situ Heeh. Ya, mencari tokoh yang up to heeh, date itu, dengan jadi mereka itu mhm, siapa ya gitu, saya mulai ke iya. situ. Itu sudah, termasuk rencananya Bu Hesti ya yang akan dilakukan Mhm, ya? Akan betul. memberikan motivasi intrinsik tadi ya, Mhm memberikan mhm, penjelasan. iya. Nah nah, Bu Hesti mau mulai dari mana nih kira-kira? Eee, rencananya mau mulai dari mana nih? Mulai dari apa nih? Oke. Eee, Kalau yang saya lihat, kepada siswa secara khusus, ya yang bermasalah, itu saya akan memulai dari sana. Mhm mhm. Kemudian, secara umum ya, tetap ini nih, karena, yang seperti ini akhirnya menular, yang saya lihat itu menular. Jadi Mhm siswa itu kalau misalnya satu nih boleh pindah minat, nanti yang mhm. lain itu boleh Bu, saya jadi boleh juga dong, gitu. Nah, Jadi bener bener bener. itu, yang saya lihat itu begitu. Jadi saya Mhm menutup peluang itu dengan memberi penegasan itu tadi. Jadi saya mhm. memulainya dengan ya memberi kalau yang benar-benar anaknya terlihat, apa ya namanya, rapuh, apa ya, rapuh ya, Heeh, iya. terlihat rapuh Heeh. dalam,
memegang keyakinan, itu saya Heeh. panggil secara pribadi. Itu Baik itu baik. yang akan saya Iya. lakukan. Wah, baik. Sip itu Bu Hesti ya. Mmm, Terus, kira-kira rekan yang bisa diajak membantu Bu Hesti nih, ada nggak nih yang bisa membantu oke, Bu Hesti nih? ada. Jadi kalau di, eee, kami ini ada saya guru di situ, saya akan kalau saya apa namanya, saya kan guru mata pelajaran nih, gitu. Jadi saya ajak guru BK, Mhm. ya, anak-anak butuh konseling. Jadi saya mau ngobrol ini dengan guru BK, konseling, terkait dengan psikologi anak ya. Heeh Kemudian, heeh, iya. setelah itu saya akan ajak wali kelas, baru kemudian rekan guru Mhm. yang lain, gitu. Baik. Mhm mhm. Ya, kemudian, Iya. Mhm. saya juga akan, ya ajak aktif ya orang tua dengan, Mhm. Mhm. kalau yang saya ajak orang tua itu dengan caranya, penugasan itu saya minta tulisan, jadi catatan. Jadi penugasan itu, Umpan balik begitu? iya diberikan pada anak, Mhm. sekaligus di situ ada catatan dari orang tua seperti apa sih, gitu. Mhm. Jadi komunikasinya Iya. begitu, seperti Baik. itu. Wah, sangat komplit ya Bu Hesti ya. Mmm. Pertama dari bimbingan konseling, kemudian wali kelas, kemudian guru mapel dan termasuk orang tua ya Bu Hesti. Wah, mantap ini Bu Iya. Hesti. Mantap pokoknya. Nah, ada hal lain lagi nggak Bu Hesti yang akan Ibu lakukan? Kira-kira ada hal lain lagi? Hal lain ya terkait Mhm. dengan Apalagi pembelajaran nih? diferensi, Apalagi? eee Mhm. Eee, mungkin hal yang akan saya lakukan, di kelas tadi itu saya menumbuhkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, kemudian lebih, sering hal yang akan saya lakukan memberikan apresiasi ya, terkait dengan, mhm. karena memang ternyata remaja kita itu, eee, adalah remaja-remaja yang butuh butuh diapresiasi. Mhm, bener. Gitu, Iya, benar benar benar. jadi Iya, hal heeh. yang saya lakukan nanti gitu, Mhm mhm. adalah Iya. memberikan apresiasi. Apresiasinya itu kalau remaja itu, ya sebenarnya tidak sama saja ya dengan pujian, itu lebih Mhm saya mhm. melihat, di beberapa kesempatan terkait dengan menumbuhkan motivasi ini, saya melihat pujian Mhm. itu menjadi hal yang paling paling apa ya, paling mujarab gitu. Mhm. Eee, untuk menumbuhkan motivasi secara cepat gitu, itu yang Mhm, saya baik. akan Iya. berikan pada siswa. Oke, mantap Bu Hesti. Iya, apresiasi ya tetap anak-anak, namanya anak-anak walaupun remaja masih anak tetap disuka ya diapresiasi. Senang, bangga diapresiasi ya. Mantap Bu Hesti, baik. Ya, Nah, oke, sekarang pelaksanaannya mau dimulai kapan nih Bu Hesti? Kira-kira rencananya iya, mau dimulai kapan? Mhm, dimulai kapan nih mau waktunya? dimulainya iya nanti. Ini saya sudah berjalan terkait dengan project. Ya, terkait Mhm, dengan project dengan yang muncul itu tadi kan, ya ini dalam rentang waktu. Nah, kalau memanggilnya ya saya akan lakukan dalam pekan ini gitu ya, mhm mhm. memberikan, nanti memberikan motivasi karena, eee, saya merasa motivasi ini menjadi hal yang penting untuk disegerakan gitu ya, karena Mhm. Siswa itu dalam prosesnya untuk project ini kan dituntut untuk segera menghasilkan produk, gitu. Jadi, Mhm, mhm mhm. maka harus segera mendapatkan keyakinan terhadap minat yang dia sudah pilih, gitu. Kemudian, Baik. segera memiliki daya juang, gitu, pada proses ini, gitu. Maka ya dalam pekan ini insya Allah saya akan Mhm, oke. lakukan, Iya, gitu. pekan ini ya, Bu Esti, ya, jadi, baik, biar biar saya tahu nih, nanti ada progresnya nih, gimana nih, Bu? Apa kita akan mengadakan pertemuan nih 1 bulan lagi mungkin ya?
kita akan mengadakan pertemuan 1 bulan lagi, bagaimana? Iya, Saya ingin tahu nih soalnya progresnya nih. setuju. Iya, karena ini terkait dengan menumbuhkan motivasi ya, jadi Heeh. butuh mungkin waktunya itu butuh butuh agak lama untuk melihat Iya. perubahannya gitu. Jadi Iya, benar benar. mengukurnya supaya jelas dari yang tadinya, "Ah, sudahlah Bu, saya yang ini nggak bisa," gitu, sampai pada akhirnya, "Bu, ini produk yang saya sudah buat," gitu. Jadi itu butuh butuh waktu yang Waktu lumayan ya, ya. benar 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 Betul. benar. Iya, Iya, nanti baik. Jadi, insyaallah 1 bulan. 1 bulan lagi, oke. 1 bulan lagi kita ketemu ya, Bu Esti. Kalau bisa Insyaallah. mah jangan di Zoom meeting ya, Bu Esti, kita ketemu tatap muka saja. Biar bisa Baik, lebih ya. enak. Nah, bisa Siap. kita sambil makan-makan, Bu Esti kan ya. Ya baik. Oke, Baik, Bu iya. Esti, terima kasih waktunya sudah meluangkan nih, saya Mmm. Bu Esti, semoga mendapat pencerahan ya, Bu Esti, semoga lebih baik lagi. Terima Ah, kasih iya, juga saya terima kasih. baik. Baik, Bu Esti, sampai jumpa nanti 1 bulan ke depan. Iya. Insyaallah, Assalamualaikum, Bu siap. Esti. Ya, sehat-sehat, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah. Sudah. Kucing.